Sebenarnya hancurnya bangsa-bangsa dan negara-negara yang sebelum kamu itu dulu. Negara besar seperti Roma, Persia, India, Tiongkok, Mesir hancur dulu. Karena apa? Karena kalau di antara mereka ada yang mencuri, dan yang mencuri itu orang kuat, aristokrat, keluarga terhormat, punya uang, punya jabatan, mereka tidak dihukum meskipun mencuri. Hukum tidak ditegakkan, negara hancur. Mari kita tegakkan keadilan di mana saja posisi kita. Ini penjajah. Kita bangsa Indonesia dijajah oleh pengkhianat geng di dalam negara. Kalau ada 7 nada bisa menciptakan semua nada suara dan nada irama, ya 7 orang ini bisa menciptakan segala macam mafia, teknis-teknis mafia. Jadi seharusnya Listio itu dia tangkap tuh Burhanuddin. Ya. Si Burhanuddin pun harusnya tangkap Listio. Nah, dan Listio dan Burhanuddin ini mestinya tangkap ini. Sekali lagi, hakim ketika memutus itu didasarkan pada bukti, pada alat bukti dan keyakinannya. Nah, dan Listio dan Burhanuddin ini mestinya tangkap ini hakim-hakim ini. Tapi mana Listio sama Burhanuddin? Kenapa tidak ditangkap tuh hakim-hakim nakal tuh, hakim-hakim kriminal itu? Kenapa tidak ditangkap? Hukum Nah, di saya tanah kiringlah air mereka digugat jadi oleh satu sejumlah meja. advokat ke 7 Pengadilan orang Negeri ini. Jakarta Pusat pada Ayo Kamis saling ini. tangkap kalian. Gugatan Saya dilayangkan memang begini terkait kan masih banyaknya faktanya. indikasi praktik mafia Jadi penjahat hukum tidak mau di Indonesia. memproses penjahat, berarti negara ini dikuasai penjahat. Sederhana, Pak. Jaitan mendirikan kelompok bisnis bernama Toba Bara Sejahtera, yang kemudian berganti nama menjadi TBS Energi Utama. Perusahaan ini masuk di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar hanya sebesar 2,6 triliun rupiah. TBS Energi memproduksi minyak kelapa sawit. Perkebunannya ada di 3 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Persis di sebelahnya ada tambang batu bara yang hasilnya diangkut ke pelabuhan ini. TBS Energi mengoperasikan PLTU Subagut 1 di Provinsi Gorontalo dan PLTU Sulut di dekat Manado. Elektrum, perusahaan gabungan dari TBS Energi dan Goto yang dipimpin keponakan Luhut Pandu Syahrir, sedang membangun pabrik motor listrik seluas 3 hektar di Cikarang. Sampai sekarang, Luhut masih memegang 9% saham TBS Energi lewat PT Toba Sejahtera. Pada tahun 2016, Luhut telah menjual 62% saham di TBS Energi kepada Highland Strategic Holdings yang dimiliki Watiga Trust dari Singapura. Tapi penerima manfaatnya tidak diketahui dengan jelas. Nggak jauh dari tambang Grasberg di Kabupaten Intan Jaya, sebuah perusahaan emas yang masih dalam fase eksplorasi diketahui berafiliasi dengan Luhut. Fakta ini pernah dibongkar oleh seorang advokat dan aktivis HAM Haris Azhar bersama Fatia, koordinator Kontras dalam channel YouTube-nya. Yang harus diminta keterangan dalam proses penyidikan siapa sebenarnya aktor di balik pagar ini. Satu adalah Jokowi, Aguan. Karena Jokowi dan Aguan ini kan menurut saya mereka punya hubungan kedekatan yang sangat dekat. Kalau kita baca majalah Tempo, hasil wawancara yang kemarin menjadi heboh, pernyataan Aguan bahwa pembangunan di IKN itu adalah atas perintah Jokowi demi menjaga nama Jokowi, menjaga muka Jokowi, itu pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka sangat dekat dan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Aguan itu hubungan yang tidak prosedural, hubungan yang tidak profesional. Kalau hubungan yang profesional, hubungan itu ya sesuai aturan. Tidak ada perintah, tidak ada jaga muka siapa-siapa. Yang harus mereka jaga itu muka rakyat. Karena rakyat kita ini belum sejahtera juga. Jadi dari gambaran itu, apa yang terjadi dengan PIK 2 atau PSN PIK 2 kemudian muncul bambu-bambu sepanjang 30 meter itu hanya mendengar keterangan dari Jokowi, Aguan, Alia Nafi, kemudian Denny Wongso, Ahmad Gojali dan lain-lain, maka diharapkan dari mereka didengar keterangan akan ketahuan siapa yang memagar dan siapa yang membiayai pemagaran itu. Adalah harta yang paling berharga, adalah harta yang paling berharga.
politik itu kalau kita menunjuk keluarga kita untuk menjabat. Misalnya, saya menunjuk anak saya jadi menteri. Saya sampaikan, saya tidak akan kampanye untuk anak saya. Kalau mengarahkan nggak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe juga nggak apa-apa. Karena kan di keluarga kita sendiri kan.